adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids GBIS Bukit Karmel. Jumpa lagi bersama Cici Oki yang akan mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang di dalam surga, puji syukur buat kasih-Mu, untuk berkat-Mu, dan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati Eka dan Civela yang akan membawakan puji-pujian. Berkati Ciani yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang mereka sampaikan dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kita semua. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah saya berdoa, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersiap-siap untuk ibadah kami hari ini. Sekarang kita panggil Eka dan Civela yuk. 1, 2, 3. Eka, Civela. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Pasti semuanya sudah siap ya memuji Tuhan ya. Baik, terima kasih Cici Oki. Kita akan segera memuji Tuhan. Kita nyanyi apa, Vel? Yesus pokok. Yesus pokok. Oke. Yesus
siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan memperbaharui kehidupan rohani kita. Adik-adik, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya, yang nanti akan dibawakan oleh Cici Ani. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan, menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih karena Engkau telah bertata di atas puji-pujian kami. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Memberkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap, duduk yang manis ya. Siapkan telinga dan matanya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, Cici mau tanya. Di sebelah Cici ada gambar apa sih adik-adik? Pohon ya. Ini ada daunnya, ada batangnya, dan ada rumputnya. Nah adik-adik, siapa di sini yang di rumahnya ada pohon? Coba angkat tangan. Nah Cici ada adik-adik ya, ada namanya pohon mangga. Nah adik-adik, kalau Cici punya pohon mangga, itu artinya apa sih yang Cici tunggu dari si pohon mangga? Daunnya, batangnya, atau rumput? Oh enggak adik-adik, kita menunggu buahnya ya, supaya buahnya itu bisa dimakan ya. Cici suka banget buah mangga ya. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik, Tuhan Yesus mengharapkan apa sih dari kita anak-anaknya? Ya, Tuhan Yesus juga mengharapkan agar kita anak-anaknya bisa hidup menghasilkan buah adik-adik.
Nah, kita akan belajar hari ini adik-adik soal buah-buah apa yang Tuhan Yesus tunggu dari kita. Nah, adik-adik, namanya adalah buah-buah roh. Nah, siapa di sini pernah dengar buah-buah roh? Ada berapa sih buah-buah roh? 7? 10? Nah, kita akan belajar hari ini. Ya, coba kita semua ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya sama-sama dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi tunggu ya. Semuanya ambil Alkitabnya, buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca ya, sama-sama. Yuk. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita ulangi ya, sambil kan hitung ada berapa buah rohnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada 9 buah roh. Nah, kita akan belajar semuanya hari ini. Cici akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, adik-adik semua, buah-buah roh adalah hasil karya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan untuk tinggal dalam hati kita, yang membantu kita menghasilkan buah-buah roh. Nah, adik-adik kita akan belajar ya. Tadi yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah ini dia. Kita baca ya. Kasih ya. Kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih ya. Nah, apa itu kasih adik-adik? Ya, kasih itu ya adalah satu perasaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, adik-adik, supaya apa adik-adik kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya. Apa itu mengasihi Allah? Apa itu mengasihi Tuhan? Ya, artinya kita jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rindu mengenal Tuhan, ya, anak-anak yang mempunyai kasih sama Tuhan, sehingga kita rajin beribadah, ya, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau dekat sama Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, kasih juga berbicara sama hubungan kita dengan sesama, ya, sama orang tua juga, ya. Kalau kalian lihat orang tua kalian capek nih, ya, kalian tanya, Mama, Papa, mau aku bantu enggak? Gitu ya, aku bisa kok bantuin beres-beres, atau bantuin masak mungkin, ya. Nah, itu dia kasih adik-adik. Buah roh yang pertama adalah kasih. Nah, kita tempel ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke buah roh yang kedua, ya. Buah roh yang kedua tadi yang kita baca adalah sukacita. Ya, sukacita. Nah, adik-adik, sukacita ini maksudnya apa sih, Cici? Ya, sukacita itu adalah satu perasaan dalam hati kita, ya, yang menunjukkan kita itu bahagia, kita itu happy, adik-adik. Dan adik-adik tidak ditentukan oleh kondisi sekitar. Misalnya adik-adik, ya, misalnya dalam kondisi sekarang nih, dalam kondisi pandemi COVID, ya, kita semua nggak bebas untuk jalan-jalan, ya, kita nggak bebas untuk ke mall, kita nggak bebas untuk ke sekolah. Nah, adik-adik, di tengah situasi ini masih bisakah kita bersukacita? Ya, sukacita yang dari Roh Kudus adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh kondisi sekitar, adik-adik. Ya, jadi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Walaupun sekarang kondisi sedang sulit, berbeda dengan kondisi masa lalu. Ya, kita harus tetap bersukacita karena itulah yang Tuhan mau. Nah, kita tempel ya sukacitanya ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya ke buah roh yang ketiga. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, adik-adik, damai sejahtera itu juga adalah perasaan yang ditimbulkan oleh Roh Kudus, ya, perasaan damai, perasaan tenang dalam hati kita, tidak takut dan tidak gentar, ya. Walaupun bilang tadi ya, kita lagi banyak virus corona di sekitar kita,
ya, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi, ya. Itulah damai sejahtera adik-adik yang ada melalui Roh Kudus, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji adik-adik, ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, adik-adik, damai sejahtera inilah buah dari Roh Kudus, sehingga kita tetap tenang, tetap dalam kondisi yang damai, walaupun sekitar kita mungkin banyak masalah. Oke, kita tempel ya buah-buah rohnya ya. Oke. Nah, adik-adik, selanjutnya adalah buah roh yang selanjutnya, yang keempat ya adik-adik ya. Treng, ya, semangka. Yaitu apa semangkanya? Kesabaran. Nah, adik-adik, buah roh yang selanjutnya adalah kesabaran. Adik-adik, kita harus sabar. Contohnya apa nih? Misalnya ya, kita lagi lapar nih ya. Mama, aku lapar banget. Sedangkan mama kalian lagi sibuk mandiin adik. Nah, kita bisa sabar atau enggak nih adik-adik? Apa kita marah-marah? Mama cepetan aku lapar. Nah, nggak boleh gitu ya. Kita harus jadi anak-anak yang sabar. Karena kesabaran adalah buah dari Roh Kudus. Oke, kita tempel ya. Oke, selanjutnya adik-adik ya, buah roh yang kelima. Buah yang kelima adalah tring ya. Kita baca ya, kemurahan. Nah, adik-adik, apa sih itu kemurahan? Ya, kemurahan atau murah hati adalah kondisi dari hidup kita yang mau menjadi berkat buat orang lain, adik-adik. Ya, kita menjadi anak-anak yang murah hati. Misal, ya, kalian punya uang jajan nih. Ya, kalian pengen banget nih uang jajan dipakai untuk beli buku gitu ya adik-adik. Tapi ternyata kalian lihat teman-teman kalian, ada satu teman kalian yang gak punya uang buat beli makan misalnya, atau buat ongkos. Nah, kalian kasih uang kalian itu pada teman kalian. Itu bentuk dari kemurahan. Ya, banyak hal adik-adik. Misalnya teman kalian ada yang lagi sakit, kalian tengok gitu ya. Atau teman kalian lagi sedih, kalian hibur. Itu juga bentuk dari kemurahan. Nah, kita tempel ya. Oke. Nah, udah berapa nih adik-adik? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata masih ada 4 lagi adik-adik ya. Yuk, kita cepat aja ya. Nah, buah roh selanjutnya adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Nah, kebaikan ini adik-adik ya, misalnya kalian dijahati nih sama teman atau sama saudara, dipukul gitu ya. Nah, kalian bisa tetap sabar, kalian bisa tetap memaafkan. Itulah kebaikan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita tempel ya. Oke. Nah, buah roh yang selanjutnya adik-adik ya adalah kesetiaan. Nah, adik-adik, kesetiaan ini ya adalah kalian setia sama Tuhan ya, setia sama keluarga. Setia sama Tuhan gimana sih Cici? Ya, kalian rajin ke gereja, kalian rajin ibadah online, itu bentuk kesetiaan ya. Atau kalian rajin berdoa, rajin baca firman, itu bentuk dari kesetiaan ya. Kita harus jadi anak-anak yang setia. Oke, kita tempel ya. Tempel di sini. Nah, oke. Selanjutnya masih ada 2 lagi nih ya. Nah, selanjutnya adalah nah, ini adalah lemah lembut ya. Lemah lembut ini bukan berarti kalian lemah gemulai, bukan adik-adik ya. Tapi lemah lembut adalah sikap hati yang ketika kalian dikasari orang, kalian tetap sabar. Atau ketika misalnya ya, kalian dipanggil mamah nih, lagi asik main game, tiba-tiba mama kalian, "Ani, bantuin beresin piring," gitu ya, cuci piring. Nah, kalian bisa menjawab dengan lemah lembut. "Oke mama," ya, itu adalah bentuk lemah lembut. Atau ketika kalian dikasari orang, kalian bisa tetap membalas dengan lemah lembut. Oke, kita tempel ya. Oke. Nah, oke, buah roh yang terakhir nih adik-adik ya. Buah roh yang terakhir adalah, nah, agak panjang ya, penguasaan diri. Nah, adik-adik, apa itu penguasaan diri? Cici kasih contoh gampangnya ya. Jadi penguasaan diri itu misal ketika kalian lagi batuk nih ya, kemudian ada ciki. Nah, kalian makan ciki yang banyak, itu penguasaan diri bukan? Bukan adik-adik ya.
Atau misalnya kalian suka banget minum es, tapi kalian tahu kalau minum es kebanyakan, kalian pasti batuk. Nah, bentuk penguasaan diri adalah bisa menahan diri adik-adik untuk aku makan sedikit aja deh, aku minum es sedikit aja deh. Itu adalah bentuk penguasaan diri. Nah, ayo kita tempel ya. Oke adik-adik, inilah buah-buah roh yang Tuhan mau kita memilikinya, kita menghasilkannya. Nah, kita baca satu-satu ya. Oke, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik ada lagunya loh untuk buah-buah roh ini supaya kita lebih ingat. Oke, Cici nyanyikan sebentar ya. Oke. Kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Satu kali lagi ya. Kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita harus minta pertolongan Roh Kudus agar hidup kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Sehingga apa adik-adik? Tuhan Yesus dipermuliakan. Oke, sudah mengerti ya tentang buah-buah roh ya? Nah, kalau sudah mengerti, tugas minggu depan adalah kalian menghafalkan ke-9 buah-buah roh ini. Oke, kalau agak susah dinyanyikan biar kalian lebih hafal. Nah, oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, juga firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami berdoa kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah ikut ibadah online, biar Tuhan yang memberkati kami semua dalam setiap sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami. Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi di Indonesia, biar Tuhan yang memulihkan negeri kami, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan, biar minggu depan kami sama-sama boleh kembali beribadah, menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah online kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa lagi.